Bicara ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan kegagahan di dalam peribadatan kita. Ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para sahabat sekalian yang sakit juga, ada Bu Mia, ada banyak kan, tidak perlu disebut, mungkin siapa saja jamaah kita ataupun keturunannya atau siapapun keluarganya, semoga Allah menggantikannya itu sebagai kafarah, diampuni segala kesalahan-kesalahannya dan diberikan kesembuhan-kesembuhan. Bagi yang belum diberikan kesembuhan, maka berserahlah kepada Allah Ta'ala. Itulah para sahabat sekalian, sesungguhnya posisi kita berada seperti yang barusan saya katakan. Tadi dibacakan kitab Al-Luma, Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi, semoga Allah merahmati beliau. Kitabnya sampai sekarang dikaji oleh kita, menerangkan tentang keadaan-keadaan masih seperti minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu zahiran, orang-orang yang mohon maaf saya memakai bahasa berlagas sufi dengan pakaian compang-camping atau apapun namanya, yang sesungguhnya ada juga bahannya dari dalam dadanya ingin seperti itu. Melakukan safar, melakukan apa-apa yang biasa orang-orang sufi kerjakan untuk melatih jiwa. Nah, ini bicara tentang jiwa, ini adalah tujuan kita mewarnai jiwa agar jiwa kita mempunyai nada yang indah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jurusnya apa? Thariqah ini. Ya, thariqahnya apa saja? Yang mengajarkan, asal ada mursyidnya. Dan di dalamnya ada adab-adab. Di sini adab tidak terlalu ditekankan. Nah, saya mengajarnya di kota, alhamdulillah ya, sudah cukup waktunya begitu. Kalau saya kenakan adab-adab yang seperti yang betul-betul, misalnya adab yang di dalam kitab Tanwirul Qulub ya, ada 20 lebih adab misalnya. Saya tidak boleh kelihatan makannya, duduknya paling dekat 12 meter begitu. Tidak boleh melihat wajah saya, terlalu keras yang seperti itu. Saya tidak memakainya karena ya dengan harapan, wahai sahabat, pengertilah. Oh, bagaimana orang yang datang mengaji, yang sesungguhnya orang itu masih mempunyai seorang syekh di tempat lain. Mursyidnya berbeda di tempat lain mengaji, lalu datang ke tempat kita. Maka berbicaralah, karena saya akan menolaknya. Karena sedang dibimbing oleh syekh yang lain. Nah itu. Begitu juga di tempat kita, adab itu. Gitu. Kalau mau mengaji yang ke tempat lain, maka berbicaralah. Pasti saya akan memberikan izin. Tetapi adab buruk di dalam thariqah adalah seperti mengaji biasa. Maka di sini saya sangat menganjurkan apabila yang mau mengaji syariat, ilmu fikih, ilmu hadis, tafsir atau apa, mangga silakan. Malah saya menganjurkannya sebanyak-banyaknya. Karena ilmu itu ada di dalam kepala kita untuk bahan kita amalkan. Nah, itu. Berbeda lagi dengan berthariqah. Nah, ini pengajian
ini malam adalah kelanjutan dari hal-hal yang dilakukan oleh para salik di dalam sebuah thariqah berupa zahiran. Ada yang pakaiannya seperti itu, ada beberapa amal yang dikerjakan. Yang ini lebih lagi, tapi sesungguhnya ada juga tetap bahasanya gurur. Nah, masih ada tipuan di dalamnya yang salik itu tidak mengerti sama sekali. Seolah-olah dia sudah hebat, sudah pandai, padahal melangkah saja di dalam tasawuf ini belum. Belum. Itu pengajian anak-anak itu. Mengapa seperti itu? Padahal dia mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Dia banyak puasanya. Dia banyak salat malamnya. Tetapi yang nomor satu itu bukan soal bahasa-bahasa istilah, ada wajib di dalamnya. Ada simak. Simak itu ilmu mendengar. Nah, jadi ada kholakoh simak. Sama mendengarkan di dalam kholakoh zikir yang di situ dilantunkan nadom, syair-syair, lagu-lagu dilantunkan. Saya dengan Om Medi sempat kita ke Turki ya. Ada orang menari itu disebut sema. Kalau sama orang Turki sema bahasanya. Itu simak seperti itu. Bahkan memakai musik dan mendengar, didengarkan. Lalu ada tariannya segala. Ada beberapa tahapan. Ada yang membaca syair-syair yang indah tentang hubungan kita dengan Allah Ta'ala, keindahan-keindahan kata-kata yang dihasilkan oleh para masyaikh biasanya di dalam khilwatnya suka ada, kalau Allah memberikannya, suka ada beberapa yang ditulis sesuatu yang indah. Kira-kira begitu. Maka disitulah termasuk syair-syair atau berupa apa nadam tadi ada yang dinyanyikan. Para syekh ada yang membolehkan saliknya mendatangi kholako yang seperti itu, ada juga yang melarang. Ada, kamu jangan ikut, kamu nggak boleh ikut. Nah, kamu boleh. Ada juga diajak oleh saya. Tapi ada juga yang dilarang. Mengapa seperti itu? Karena akan terjadi gerakan-gerakan cakap-cakap di dalam hatinya yang dia menilainya seolah-olah dia sudah menjadi pandai di dalam tasawuf. Ini kejahatan dan kebodohan terbesar yang ada. Perasaannya begitu. Sekalipun misalnya, oh aku sudah 1 tahun, aku sudah 2 tahun. Mungkin 30 tahun yang sudah mengaji, kalau tidak mengerti, ya nggak dapat juga. Mengapa seperti itu? Terserah Allah Ta'ala ini. Urusannya terserah Allah Ta'ala, diberikankah? Karena segala macam peribadatan, maka rumus-rumus di dalam tasawuf itu, ya, biar mudah dimengertinya. Ada yang memakai tahapan-tahapan nama nafsu yang ada. Misalnya di dalam nafsul imarah. Berapa jeniskah nafsul amarah atau nafsul imarah ini? Banyak. Segala yang membawa ke arah kejahatan, segala yang membawa ke arah yang dilarang. Yang begitu saja
tidak mampu kita lakukan, tidak mampu kita melawannya, kita tidak mampu menahannya. Bagaimana mau berbicara tentang kesufian yang tinggi? Kemarin kita berbicara, yang garis paling depan itu, yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani kepada Rasulullah SAW. Sang Sultanul Auliya menyebutnya buruk sangka. Karena apa yang terlihat, yang terdengar, semua mengandung nada sangka-sangka. Lalu mulai termasuk yang dilihat. Apa yang dilihat? Buku yang dilihat. Oh, yang terdengar, mendengar. Kalau 10 orang yang mendengar, ini berapa? 100 lebih di sini. Lalu mendengar sesuatu. Kalau 100 lebih ini, 100 interpretasi menurut nada jiwanya masing-masing. Ini adalah cakap-cakap hati. Ini adalah mengambil sesuatu dengan akal yang kita miliki saat ini. Setelah itu, apakah ibadatmu dengan yang kita dengar atau kita membacanya, apalagi membaca, gurunya kertas itu, kalau baca itu, gurunya kertas. Membaca, lalu menyimpulkan sangka yang ada menurut pandangan kelasnya yang ada. Dia lupa basic di dalam dada. Buruk sangka, ujub, riya, sum'ah, takabur, dengki, kebencian, kemunafikan. Wih, ini tambah halus dan bertahap-tahapan. Maka dari awal yang disebut adalah sangka itu. Diambil dengan nalarnya, dengan kadar nada jiwanya, yang tahapannya, makomnya, mengalahkan buruk sangka saja tidak bisa. Bagaimana mau nalar yang jauh? Bagaimana tahapannya mau naik? Ini urusan nafsul imarah. Bagaimana ke dalam lau'amah misalnya kalau memakai ilmu tahapan yang an-nafs ini. Dia sudah baik terlihat di dalam lau'amah. Mulai terlihat tadi ada wara, ada ketawaduannya, terlihat gerak-geriknya. Warna nada jiwanya menurut kadar tadi sampai mana? Misalnya di dalam lau'amah saya memberi contoh. Sholatnya sudah rajin, puasanya oke, kecintaannya terhadap agama oke, sudah mulai. Remnya belum tapi. Maka disebut nafsul amah itu disebut nafsunya binatang ternak, nafsu binatang peliharaan. Dengarkan baik-baik, binatang peliharaan. Binatang loh. Maka ada nafsul haywaniyah. Kalau yang ganas di dalam nafsul imarah. Seolah-olah segala dilibas. Dari mana berangkatnya? Dari sangka. Maka sebelum bertoriko, ayo asror ini, ilmu rahasia ini. Semoga Allah turunkan rahasia-rahasianya. Agar terlihat berbagai macam tahapan-tahapan ini.
Naik lawamah. Binatang ternak. Binatang ternak. Dia tidak peduli itu binatang ternak. Ini rumput, kebun siapa, ini lewat yang tidak boleh dilewati, yang tidak boleh diloncati. Baik mah baik. Dielus-elus kayak kucing. Ini binatang tetap. Baik tetap. Sudah baik. Tapi binatang. Nah, ini dia. Banyak tipuan-tipuan di dalam perjalanan tasawuf ini. Maka saya menerapkannya. Ayo cepat. Ibadah yang kokoh, kita ikuti petuah-petuah dari terdahulu. Misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, ada cakap hati yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Tuan saya, penggal dia. Nah, itu belum lagi karena bukan kita hidup bukan di dalam kehidupan pada dasarnya bebas sebelum bertorikoh, maka bangkitlah sebuah keadaan-keadaan karena perpindahan daripada kehidupan biasa, saya menyebutnya apa? Tasawufan rajulu. Seseorang yang pindah dari kehidupan biasa ke dalam ke jalan kesucian lah gitu, ke kesufian atau kesucian ke arah sana. Nah, di jalan ini karena jalan ini belum tahu, masih gelap gulita, dan sekarang sedang berjalan di jalan itu, mutlak harus di bawah bimbingan tadi. Mutlak. Bila tidak, sangka-sangka itu rusak di perjalanan. Rusak, bukan gagah, bukan hebat, bukan. Melangkah saja belum di dalam tasawuf ini. Inilah beratnya, loh Syekh kok berat sekali. Aku yang mengatakannya berat. Bukan, tasawuf itu ringan. Ya Allah, subhanallah. Aku yang mengatakannya berat. Karena surga itu mahal. Harus dilewati dengan berbagai macam mujahadah. Dari tahapan-tahapan itu, dengan harapan, bukan akan begini, bukan. Dengan harapan, Allah menghinggapkan jubah jiwa kita yang indah. Bila tidak, ilmu itu hanya sampai di kepala saja, lalu dia berbuat kemunafikan. Berguru kepada buku, ajarkan kepada orang lain. Kalau dia bisa juga mengajarnya, kalau berbicara salah, ini dia sangat berbahaya. Ada kalau kita mengikuti, saya selalu menekankan, riyadah wa mujahadah. Itu adalah basic itu. Perhatikan aja gerakan hati. Yang boleh, yang dianjurkan, jalankan. Yang boleh, silahkan. Tapi ala kadarnya. Jangan berlebihan. Yang tidak boleh, kasih garis yang jelas. Di dalam hati. Kasih garis yang jelas. Jangan. Agar kita tidak kurang ajar hidup di atas dunia ini. Kalau tahapan itu dilakukan, maka Allah yang mengangkat darajat. Sekali lagi, hanya Allah yang mengangkat darajat. Kita hanya bergerak saja. Tetapi yang mengangkat, yang menjatuhkan, yang membuat kacau, yang membuat semua Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang di minggu yang lalu saya berbicara tentang bashar, kemanusiaan, kedirian. Bashar, kemanusiaan. Maka para ahli tasawuf berdiri
bicara lagi, ya Allah, ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah yang kumaksud. Apa gerangan maksudnya? Agar semua tersingkirkan, hanya zat Allah semata. Waridho kamatlubi, hanya ridhomu yang aku cari. Nah, saat itulah kita mendudukkan siapa diri kita. Dan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, orang-orang beriman, kita sudah banyak contoh. Al-Quran, di dalam hadis. Kita sering mendengar, oh wajilat kulubuhum. Oh, gemetar. Karena dia tahu dirinya. Ini yang dimaksud arafa nafsahu, arafa rabbahu. Maka di dalam basmalah, baknya itu disebut basar. Kita harus menyiapkan diri dulu. Siapa aku? Bismi. Dengan nama. Saat menyebut nama Allah itu sudah jelas jaraknya. Jelas sekali di dalam dada kita. Aku siapa, engkau siapa. Baru menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau engkau kokoh dalam menyebutnya, dan engkau dudukan sendiri, engkau berada di mana, dan yang engkau sebut itu, siapa yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu? Itu bismillah sejati itu, seperti itu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, Allah suka menurunkan sesuatu karena menyebutnya dengan sebuah rasa dan hormat yang seperti itu. Kira-kira kalau saya sangat hormat kepada Pak Edi, terlihat, kata Pak Edi ini saya hormat betul kepada saya, pasti jatuh hati. Allah Ta'ala sangat berlipat ganda. Manusia itu kasih sayangnya itu hanya apanya? Makhluk yang terlalu kerdil dan rendah. Maka ad-kurkum itu menurut kadar yang engkau sebut tadi. Menurut kadar yang engkau sangka kepada Allah Ta'ala. Menurut kadar yang engkau lantunkan di dalam nada jiwamu. Bukan dengan tingkah polah, tetapi tidak merubah penyakit hati. Bagaimana akhlak bisa berubah? Maka ini disebut gurur lagi. Nah, ini sudah waktunya, nanti zikir cuma sedikit. Kita sudahi saja. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Orang yang pernah kita sakiti. Atau orang yang menyakiti kita. Ya Allah, tetaplah datarkan hatiku kepada mereka semuanya. Samakanlah doaku untuknya, untuk mereka itu. Agar engkau mengampuniku juga dengan sebuah harapan seperti itu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain syawunillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim